Dan pemirsa, untuk mengetahui dampak buruk pencemaran polusi udara, kita telah terhubung dengan Bondan Andrinayu selaku aktivis dari Greenpeace. Selamat siang Mas Bondan, kita akan berbicara mengenai kualitas udara di Jakarta yang belakangan ini di mana-mana artikelnya dikatakan bahwa polusinya terburuk di dunia. Ini gimana gambarannya? Terburuk di dunia itu seperti apa maksudnya? Terburuk di dunia ini dari kategori atau yang kita sebut dengan air quality index. Jadi air visual itu merekam air quality index untuk parameter khusus PM2,5 seluruh global ya, seluruh dunia. Dan data itu diambil dari 2 stasiun pantau US Embassy yang ada di Jakarta, 1 stasiun BMKG, dan 4 alat stasiun pantau air visual yang dipasang Greenpeace sebenarnya di Jakarta. Begitu. Dan air quality index ini dipakai di dunia global untuk melihat PM2,5 levelnya seperti apa. Dan itu bisa berubah sebenarnya setiap jam. Oke, jadi kita warga Jakarta itu patut was-was atau seperti apa? Karena apa yang bisa terjadi dari hal ini? Pastinya kalau PM2,5 ini kalau ada tinggal di browsing video dari UNICEF itu bahayanya PM2,5 itu ketika terhirup khususnya oleh kelompok sensitif seperti anak-anak itu tidak hanya masuk ke dalam hidung, tenggorokan, paru-paru, bahkan dia bisa masuk ke dalam darah dan bisa mengalir ke otak. Dan itu bahayanya macam-macam, tergantung kalau beberapa ahli mengatakan ketika PM2,5 itu nempel di paru-paru atau di jaringan itu merupakan macam-macam. Bahkan kalau di aliran darah dia bisa menyebabkan stroke. Sebenarnya PM2,5 ini kan kayak debu kecil yang berukuran seper 30 rambut manusia atau ya partikel kecil banget, kecil banget kayak debu sebenarnya. Jadi kemana-mana sebenarnya warga Jakarta itu sudah harus mulai pakai masker gitu ya Mas ya? Nah itulah pentingnya air quality index ini. Jadi si air visual ini berusaha untuk mengubah datanya ketika jam-jam tertentu tinggi harus ada upaya pencegahan sebenarnya. Misalnya pakai masker. Karena itu upaya dini untuk mencegah kita terpapar oleh polusi PM2,5 itu sendiri. Oke, sebenarnya kenapa? Apa sumber utama dari pencemaran polusi ini? Pertama kalau bicara polusi udara ini sumbernya macam-macam. Jadi bisa jadi yang angka PM2,5 itu kebetulan alat pantaunya di Jakarta. Tapi kalau kita bicara polusi udara ini kan lintas batas. Polusi udara ini tidak mengenal KTP, dia tidak ada. Jadi ketika bicara sumbernya ini bisa kita harus cari di mana sebenarnya. Karena alat pantau hanya melihat angkanya, tapi kita harus melakukan kajian sebenarnya itu berasal dari mana. Dipengaruhi oleh arah angin, kecepatan angin, temperatur, curah hujan, kelembaban dan klimatologi lainnya tentunya. Sebenarnya itu harus dikaji lagi lebih dalam soal sumbernya dari mana, terus apa yang menyebabkan itu begitu. Nah, kalau kita telisik lagi apa yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ia mengatakan bahwa tidak merasa kotanya memiliki polusi yang buruk, malah sebenarnya menurutnya justru membaik. Tanggapan dari teman-teman Greenpeace seperti apa? Kalau bicara membaik, kita buka data saja dari datanya PM2,5. Kita khusus konsisten bahasa PM2,5 ya. Jadi US Embassy itu punya 2 stasiun pantau di Jakarta di Blok M dan Monas. Kita ambil data dari 2017, 2018. Jumlah hari baiknya itu tidak berbeda, sekitar 30 sampai 31 hari. Tetapi jumlah hari tidak sehatnya itu meningkat 2 kali lipat. Tentunya ini berbanding terbalik dengan data yang sudah pernah keluar bahwa Jakarta transportasinya membaik katanya, tingkat kemacetan berkurang. Tetapi data PM2,5 sendiri malah justru di 2018 itu angka tidak sehatnya meningkat 2 kali lipat. Itu data yang kita punya sih sebenarnya dari data US Embassy, dan itu sebenarnya dibuka datanya. Dan kelemahannya di sini karena sampai saat ini data pemerintah tidak ada yang mudah dibuka, diakses publik, bahkan punya alarm atau punya warning ketika jelek ini bagaimana. Nah, dan hal lainnya adalah standar yang kita punya adalah standar yang dipakai peraturan sejak tahun 99. Ini sudah lama banget. Jadi katakan untuk PM2,5 saja standar yang kita punya itu adalah rata-rata 24 jamnya 65 mikrogram per meter kubik. Sementara ya WHO kalau bicara kesehatan itu 25. Jadi di media kita juga sudah punya datanya DKI Jakarta juga ternyata memantau PM2,5 di hari-hari terakhir ini ya, 3 hari terakhir katanya datanya 24 jam adalah di atas 80 rata-ratanya. Artinya itu sudah melebihi baku mutu juga gitu. Jadi kan standar yang kita punya ini 65. Datanya itu di atas 65 semua, artinya sudah melebihi baku mutu. Oke, kalau misalnya situasinya sudah seperti ini, apa penyelesaian yang konkret? Apakah masih bisa selesaikan atau butuh waktu untuk menyelesaikannya seperti apa? Pertama kalau bicara penyelesaiannya harus ada pengakuan dulu. Ketika kita bilang ini udaranya jelek banget, kan di sosial media sudah mulai viral kan, ada setor polusi, setor foto polusi dan semua mau bilang wah ini polusi segala macam. Ada yang bahkan pengakuan, pantas ya anak saya kok sakit semua, sakit tiba-tiba sakit kayak gini, batuk segala macam. Artinya masyarakat sudah merasakan langsung dampaknya. Sangat disayangkan ketika pemerintah masih merasakan ini belum polusi gitu.
Jadi di mana ketika masyarakat sudah langsung tahu dampaknya ini polusi, tapi pemerintah sendiri tidak mengakui, bagaimana kita mau mengatakan bagaimana upaya penanganannya? Jadi pemerintah sebenarnya harus legowo dan langsung bertindak tepat dan ya. Oke, terima kasih. Adalah sejelas alat pantaunya harus diperbanyak karena alat pantau stasiun pantau udara kita sangat kurang sebenarnya. Oke, Mas Bondan dari Greenpeace, terima kasih informasinya. Kita berharap agar semakin lama semakin baik udara di Jakarta ini, agar kita warga Jakarta bisa menghirup kembali udara yang segar. Terima kasih Mas Bondan.